Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Jadi, next PPT-nya yaitu Solution Concept Development dari JNT. Jadi, yang pertama adalah strategi pemasaran digital. Jadi, strategi pemasaran digital ada empat. Yang pertama adalah SMM atau Social Media Marketing. Jadi, strateginya yaitu membuat konten video pendek di TikTok atau IG. Dan yang kedua adalah mengadakan giveaway di media sosial. Oke, yang kedua adalah EWOM atau Electronic Word of Mouth, yaitu memberikan voucher diskon bagi pelanggan yang meninggalkan review bintang 5 di Tokopedia maupun Shopee. Kemudian, strategi yang ketiga adalah SEO, yaitu Search Engine Optimization, yaitu strateginya ada dua. Yang pertama adalah mengoptimalkan deskripsi layanan di Google Business Profile. Dan yang kedua adalah membuat konten edukatif seperti tips packing aman dan menyampaikan profesionalitas layanan. Kemudian yang terakhir adalah iklan berbayar. Jadi strategi pemasaran digital iklan berbayar yaitu dengan menayangkan Google Search Ads iklan di Google atau membuat TikTok Ads seperti iklan-iklan yang muncul di TikTok. Oke, next slide-nya yaitu program loyalitas pelanggan. Program loyalitas pelanggan yaitu memberikan insentif bagi pelanggan tetap seperti UMKM dan online seller. Contohnya ada JNT Member, kemudian yang kedua adalah setiap pengiriman ke 10 atau lebih bisa mendapatkan diskon 20%. Dan yang ketiga adalah pengiriman paket 10 lebih mendapatkan gratis satu paket. Jadi itu contohnya seperti kita mengirimkan paket 10 gitu. Nah, kita bisa mendapatkan gratis ongkir untuk satu paket. Oke, next slide-nya yaitu promosi berbasis influencer. Dengan strategi promosi berbasis influencer ini, kita bisa menggunakan influencer logistik atau pelaku UMKM dan konten kreator TikTok untuk memperbaiki persepsi publik, misalnya collab dengan konten kreator bisnis online yang memperlihatkan kecepatan layarnya JNT. Oke, next slide-nya. Proposisi produk agar sesuai tren pasar, yaitu dengan cara mengubah citra JNT dari sekedar jasa pengiriman menjadi solusi logistik digital cepat dan terpercaya. Dengan fokus pada teknologi, integrasi data, dan efisiensi, diperkuat dengan layanan baru seperti JNT Priority Service atau bisa disebut juga pengiriman lebih cepat untuk UMKM atau JNT AC Track, yaitu notifikasi otomatis via WhatsApp. Yaitu apa yang disebut JNT Priority Service atau pengiriman lebih cepat untuk UMKM itu semisal UMKM punya bisnis dan sering menggunakan JNT, itu akan lebih diprioritaskan. Dan untuk isi track itu bisa melihat trackingnya dari via WhatsApp. Oke, next selanjutnya yaitu brand lain atau CO branding, yaitu dengan mengadakan kerjasama strategis dengan marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada, atau brand kemasan seperti si kemas atau Pexel Box. Nah, gunanya itu adalah untuk memperkuat jangkauan kepercayaan. Kemudian, yang terakhir adalah perbandingannya. Dari solusi tadi, kita bisa bandingkan. Yang pertama adalah alternatif solusi strategi pemasaran digital. Kesesuaian dengan masalahnya yaitu tinggi, menargetkan masalah citra dan kepercayaan publik. Untuk potensi keberhasilannya yaitu tinggi, cocok dengan perilaku digital dan konsumen. Kemudian biaya yang dibutuhkan yaitu sedang dan risiko pelaksanaan rendah menuju sedang. Untuk program loyalitas pelanggan, kesesuaian dengan masalahnya yaitu sangat tinggi. Jadi menjaga pelanggan lama dan UMKM. Kemudian untuk potensi keberhasilannya itu sangat tinggi karena berdampak jangka panjang untuk pelanggan lama atau UMKM. Untuk biaya yang dibutuhkan sedang atau tinggi dan resiko pelaksanaannya sedang. Kemudian untuk promosi influencer sedang dengan efektif membangun awareness. Untuk potensi keberhasilannya yaitu sedang menuju tinggi dengan cara tuh cepat menarik perhatian.
Untuk biaya yang dibutuhkan juga sedang, serta resiko pelaksananya juga sedang. Untuk reposisi produknya, sedang, relevan dengan tren pasar, dan potensi keberhasilannya sedang, biaya yang dibutuhkan tinggi, dan resiko pelaksanaan juga tinggi. Dan terakhir adalah collab brand. Kesesuaian dengan masalahnya bisa disebut dengan tinggi, memperkuat kredibilitas, potensi keberhasilannya juga tinggi jika mitranya kuat, kemudian biaya yang dibutuhkan dan risiko pelaksanaannya tinggi. Oke. Next, selanjutnya adalah argumentasi akademik tentang program loyalitas pelanggan. Argumentasi akademik tentang Customer Lifetime Value dari Coulter and Keller 2016, pelanggan yang loyal memiliki nilai ekonomi lebih besar daripada pelanggan baru karena frekuensi pembeliannya yang tinggi. Jadi, pelanggan lama itu akan lebih stabil karena pengirimannya tuh tetap. Jadi tidak ngirim sekali dua kali, tapi kayak pengirimannya jangka panjang gitu. Maka lebih memiliki nilai ekonomi lebih besar daripada pelanggan baru karena pelanggan baru itu pengirimannya masih lumayan sedikit lah daripada pelanggan yang lama. Jadi memiliki jangka lebih pendek untuk pelanggan. Kemudian yang kedua adalah argumentasi akademiknya dari teori relationship marketing dari Berry pada tahun 1995, yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan menghasilkan loyalitas yang lebih stabil dibanding menarik pelanggan baru. Ini seperti yang pertama tadi, eh, pelanggan pelanggan lama bisa menghasilkan loyalitas yang lebih stabil dibanding menarik pelanggan yang baru. Oke, sekian presentasi tentang solusi JNT. Untuk selanjutnya saya lanjutkan ke mediator. Oke, teman-teman semuanya. Tadi kita udah ngedengerin nih, mulai dari poin pertama tentang problem identification, itu ngebahas brand awareness, juga engagement digital, dan target pasar. Kemudian kita lanjut ke eh, poin kedua, itu ada problem analysis and validation, itu juga ngebahas kayak segmentation, targeting, positioning. Nah, lanjut ke poin ketiga yang dijelaskan barusan banget tadi, itu ada solution concept development-nya, yaitu kayak mengembangkan kayak minimal dua alternatif strategi pemasaran kayak atau SMM-nya atau WOM-nya. Nah, jadi kami cukupkan presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.